نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan. Dan salah satunya kesempatan bagi kita saat ini untuk kembali menelaah beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya setelah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan melanjutkan beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan masalah khitbah atau lamaran, ya. Dan pada asalnya seorang muslim, ya, selama seorang laki-laki disunahkan untuk menikahi seorang yang masih lajang, artinya perawan. Ini berdasarkan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah, yang saat itu Jabir bin Abdullah ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah wahai Jabir engkau telah menikah? Kemudian Jabir menjawab, ya Rasulullah, aku telah menikah. Maka Rasulullah SAW bersabda lagi, apakah engkau menikahi seorang perawan atau seorang janda? Maka Jabir menjawab, bahkan seorang janda. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, mengapa engkau tidak menikahi seorang perawan yang memungkinkan bagi engkau bersenang-senang dengannya? Artinya bukan berarti kalau menikahi janda tidak bisa bersenang-senang, tapi ini tabiat manusia, sesuatu yang baru itu seru, gitu ya. Berbeda dengan suatu yang tidak baru, ya. Dan ini Rasulullah SAW sangat mengerti kebutuhan seorang pria biasa, manusia normal, bahwa pada asalnya seorang pria, ya, membutuhkan semua itu, dan menikahi perawan adalah lebih afdol bagi seorang muslim pada asalnya. Tapi kadang ada kebutuhan yang lain, ya, pandangan-pandangan yang lain yang menjadikan seorang lelaki memilih seorang janda. Sebagaimana dituturkan oleh Jabir bin Abdullah dalam hadis ini, beliau menyebutkan alasannya karena ibuku sudah meninggal dan aku mempunyai banyak saudara yang masih kecil, maka aku menikahi seorang janda agar istriku bisa menggantikan posisi ibuku dalam mengurus saudara-saudaraku. Subhanallah, ya, ini adalah
sebuah alasan yang syar'i yang baik ya. Ketika Jabir memilih seorang istri, maka ada hal-hal yang lain ya, yang dilibatkan maslahat yang besar, yaitu saudara-saudaranya. Dan di dalam hadis ini tentu ada isyarat, beberapa petunjuk ya bagi seorang pemimpin ya, baik secara pemimpin umum atau khusus. Maka hendaknya memperhatikan siapa saja yang ada di bawah kepemimpinannya. Bertanya ya tentang hal-hal mereka, keadaan-keadaan mereka. Jadi subsidi BBM yang dicabut ini ya, salah satunya juga harusnya dialokasikan bagi para bujang yang belum menikah ya. Dan sebenarnya sudah ada program pemerintah untuk nikah massal ya, alhamdulillah. Tapi belakangan ini ya, sepertinya sudah tidak terdengar program-program nikah massal dari pemerintah. Karena kenapa? Seiring manusia itu menjauh dari agamanya, sehingga sebagian manusia menganggap sah, menganggap hal kumpul kebo, waliyadzubillah. Maka program-program seperti ini perlu didukung ya, baik program dari pemerintah atau yayasan ketika mengadakan sebuah program nikah massal, maka ini adalah suatu program yang baik yang harus didukung karena kemaslahatannya sangat besar. Kemudian menikahi janda tentu ya, di sebagian daerah, sebagian tempat mungkin sesuatu yang membuat risih. Bukan risih calon pengantin pria, tapi yang risih itu adalah keluarganya ya. Dan ini suatu realita yang ada gitu ya. Padahal di sisi lain ya, Rasulullah SAW pun menikahi ya, istri-istrinya semuanya dalam kondisi janda, kecuali Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ya. Aisyah ini dinikahi Rasulullah SAW dalam usia belia, itu pun berdasarkan wahyu. Sebenarnya saya sudah sampaikan hadis dari Abu Khari bahwa Rasulullah SAW sebelum menikahi Aisyah melihat dalam mimpinya bahwa Jibril membawa sebuah benda yang ditutupi dengan kain sutra dan berkata, wahai Muhammad, ini adalah istrimu. Maka dibukalah ya, kain sutra itu, maka dikatakan fa idza hiya anti, dan ketika saya buka ternyata adalah engkau wahai Aisyah. Ini diceritakan ketika setelah menikah ya. Jadi pernikahan Aisyah dengan Rasulullah SAW itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Mimpi para nabi itu adalah wahyu ya. Kemudian para nabi atau Rasulullah SAW bersabda, kami para nabi, nahnu ma'syarul anbiya ya, tanamu a'yunuhum, mata-mata kami tertidur, tetapi hati-hati kami tidak pernah tidur. Jadi ini menunjukkan bahwa mimpi seorang nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau dilihat ya, salah satu kemaslahatan ketika menikahi janda, bahwa pernikahan dengan seorang janda itu akan lebih ekonomis. Betul nggak? Beda kalau dengan sama-sama lajang, karena dua-duanya punya idealisme yang sangat tinggi. Oh, calon istrinya apalagi keluarganya pokoknya harus di gedung ini ya, harus menampilkan hiburan ini dan itu ya, cateringnya harus dari catering itu. Subhanallah. Tapi ketika menikahi janda ya, maka hal-hal tersebut biasanya dikesampingkan, lebih dipermudah. Oleh karena itu ini senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW ya, a'dhamu nikahi barakatan aisaruhu mu'natan. Pernikahan yang paling besar keberkahannya apa? Pernikahan yang paling murah biayanya. Oleh karena itu saya bukan motivasi ini bapak-bapak untuk segera meminang para janda ya. Kalau ada niat silahkan, itu niat yang baik gitu ya. Tapi ini sekedar menjelaskan bahwa syariat ini selalu datang pada asalnya melawan adat-adat yang buruk ya. Adat-adat yang buruk seperti kemarin
Rasulullah SAW menikahi Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh itu mantan istri Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu di masa jahiliyah putra angkat Rasulullah SAW sebelum dilarang, dan itu sangat tercela dalam adat kehidupan kaum Quraisy. Tetapi Rasulullah SAW langsung melanggarnya agar membedakan yang mana syariat dan yang mana adat. Ya. Demikian pula menikahi janda, ini adalah sesuatu yang sah, yang halal, yang baik. Bahkan ketika tadi pemilihannya, alasannya jelas seperti alasan yang disampaikan Jabir bin Abdullah, ya, maka dia akan mendapatkan selain pahala menikah, kemudian kebaikan di dunia dan di akhirat, dan kemaslahatan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu boleh, ya, dan ini bukan suatu yang tercela. Tapi kemudian, ya, janda ini terbagi menjadi beberapa pembagian di dalam syariat, terutama ketika masa, ya, status jandanya itu baru, ya, yang kalau kita menyebutnya janda kembang, yang masih hangat, masih harum gitu, ya. Kalau bunga itu kan kalau baru mekar wangi dan warnanya berbeda. Itulah diibaratkan, disebutkan janda kembang itu baru, ya, itu baru menjadi janda, ya. Maka di sini syariat membatasi beberapa hal ketika seorang laki-laki baik yang sudah menikah ataupun lajang ingin maju melamar seorang janda, ya, maka perhatikan apakah masa iddahnya masih berlaku atau tidak. Karena janda itu berbeda-beda dilihat dari masa iddahnya dan sebab dia menjadi janda, ya. Ada yang menjadi janda karena kematian suaminya, ya. Kemudian ada yang bercerai karena tidak cocok, ya. Dan ada yang menjadi janda karena ditalak 3 kali yang tidak mungkin dirujuk lagi. Maka, ya, hal-hal ini membedakan satu sama lain bagaimana seorang melamar, ya, seorang pria melamar seorang janda. Maka para ulama menyebutkan, ya, terlarang untuk melamar seorang janda, ya, ketika apa? Ketika dalam masa iddah. Terlarangnya adalah melamar secara jelas, secara sharih. Wahai fulana, saya akan menikahimu. Nah, ini terlarang ketika wanita tersebut iddahnya belum selesai, ya. Wahai fulana, izinkan saya menjadi suamimu. Ini termasuk perkataan-perkataan yang jelas yang tidak mengandung maksud lain kecuali ingin menikahinya, ya. Maka ini jangan sembarangan, ya, dekat-dekat seorang janda kemudian bercanda, wahai fulana, sesungguhnya aku begini dan begitu. Ini ada rambu-rambu syar'i yang harus dipatuhi, ya, yang tidak boleh dilanggar. Salah satunya syariat ini melarang karena beberapa hikmah tentunya, ya. Hikmahnya adalah supaya seorang wanita yang dalam masa iddah itu tidak tergesa-gesa, ya, tergesa-gesa ingin cepat menikah lagi, ya. Ataupun menjadikan seorang wanita berbohong bahwa iddahnya telah selesai, padahal, ya, iddahnya masih lama, gitu, ya. Nah, ini yang dilarang oleh syariat, ya, yang dilarang oleh syariat. Oleh karena itu, yang diperbolehkan melamar seorang janda yang masih dalam masa iddah itu dengan kata-kata kiasan, ya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Metafora ataupun majas, ya. Majas itu mengungkapkan sebuah maksud tetapi dengan ungkapan-ungkapan yang lain.
ya. Seperti misalkan yang diperbolehkan ketika ada seorang janda, karena ini jandanya kualitasnya kualitas super gitu ya, bekas, tetapi kalau dalam bahasa Arab itu apa ya, ada istilahnya ya, musta'mal, nadhib. Musta'mal itu bekas, nadhib tapi mulus tanpa cacat gitu ya. Dan ini sering menjadi candaan, musta'malan nadhifah ya. Janda artinya janda tetapi kualitasnya bagus banget. Dan sebagian laki-laki termotivasi ya, dan tidak ingin kehilangan kesempatan. Jangan sampai ketika idahnya habis ternyata keduluan sama orang. Akhirnya syariat ini memperbolehkan untuk menyampaikan lamaran tetapi dengan kata kiasan ya. Kata kiasannya seperti apa? Sesungguhnya aku ingin segera menikah. Ini tidak menyebutkan objek siapa yang akan dinikahinya, maka ini termasuk kiasan. Atau sesungguhnya aku memerlukan seseorang yang akan menemaniku, atau kelihatannya engkau ya adalah wanita yang selama ini yang saya idam-idamkan. Masya Allah ya. Ini agak lebay gitu ya. Kan biasa kalau mau menikah agak lebay. Nulis WA, SMS juga berkali-kali dihapus lagi gitu kan, supaya pemilihan diksi kata-katanya itu mengena ya. Gitu. Nah, kiasan seperti ini diperbolehkan di dalam syariat Islam ketika ingin melamar seorang janda yang masih dalam masa iddah. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam surat Al-Baqarah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junaha 'alaikum" ya, "fima aradtum min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum." Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ini, maka tidak ada atau tidak haram bagi kalian, tidak mengapa bagi kalian jika kalian atau tentang apa-apa yang kalian sampaikan dalam bentuk kiasan ya, berupa khitbah bagi seorang perempuan ya. Ketika seorang melamar bentuknya kiasan, tidak secara jelas, maka ini diperbolehkan ya. Au aknantum fi anfusikum, ataupun hanya disembunyikan dalam hati kita. Ketika ada seorang jandanya berkualitas, dalam hati ini ada keinginan untuk menikahinya. Jadi keinginan kita untuk menikahi janda ini, maka ini diperbolehkan dalam syariat. Karena berangan-angan menikah, dan menikah ini ibadah, kemudian berhak dinikahi ya. Baik tadi dengan kiasan ataupun hanya terbersit dalam hati, waduh, seandainya saya punya kemampuan, saya akan menikahi janda ini, bagi yang punya istri pertama gitu ya. Jadi boleh berangan-angan seperti itu. Alimallahu annakum satadkhurunahunna ya. Dan Allah sangat mengetahui, karena kenapa? Bahwa kalian itu akan menyebut-nyebutnya. Jadi istilah janda kembang viral, bahwa fulanah sudah menjadi janda dan menjadi sebuah objek pembicaraan, itu sudah terjadi dan Allah kisahkan dalam Al-Qur'an ya. Walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Yang kedua, batasannya apa? Tidak boleh sama-sama berjanji untuk menikah. Misalkan iddah seorang perempuan, seorang perempuan yang sedang hamil, idahnya selesai ketika apa? Ketika melahirkan. Kemudian nih, wanita ini dengan laki-laki yang datang itu bersepakat ya, nanti kamu kalau setelah selesai iddah jangan menerima siapapun ya. Kemudian disetujui sama perempuan ini ya, nanti saya tidak akan menerima siapapun kalau engkau yang pertama datang. Ini kesepakatan, walaupun pelaksanaannya setelah iddah, maka ini terlarang ya, saling berjanji
untuk saling menikah atau menikah setelah habisnya iddah ini terlarang karena berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la tuwa'iduhunna sirran. Jangan engkau menjanjikan sesuatu kepadanya secara sembunyi-sembunyi, karena ini masalah pernikahan yang harus benar-benar disampaikan dengan cara yang baik dan gentle. Ya. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali engkau menyampaikan perkataan yang baik. Ya. Nah, ini batasan-batasan syar'i terhadap orang-orang yang ingin melamar seorang janda. Tetapi ini pun dibatasi tidak semua janda. Janda yang mana yang boleh dilamar dengan kiasan? Tentu yang disepakati oleh para ulama yaitu adalah janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Ini disepakati boleh kita melamarnya dengan kiasan. Ya. Yang kedua, janda yang ditalak, talaknya adalah talak bain, bukan talak roj'i. Karena talak itu secara umum dibagi dua. Talak yang bisa rujuk, ya, rujuk otomatis tanpa sebuah akad. Seperti misalkan seorang suami kemarin dia menyebutkan saya ceraikan kamu, ya, tiba-tiba besok lusa dia merujuknya dengan perkataan atau perbuatan, ya, karena merujuk ini kembali, ya, ke pernikahan yang awal ini bisa dengan perkataan, misalkan maafkan aku kemarin, ya. Itu sudah menjadi rujuk. Atau dengan perbuatannya seperti apa? Melakukan hubungan seksual, berarti itu dinilai sebagai rujuk, ya. Nah, wanita ataupun janda yang masih dalam masa iddah, yang mungkin dinikahi oleh suaminya secara otomatis tanpa memerlukan akad yang baru, ini pun haram untuk dilamar walaupun dengan kiasan, ya. Walaupun dengan kiasan. Karena kenapa? Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena kenapa? Suami-suaminya itu lebih berhak untuk merujuknya daripada yang lainnya. Jadi ada hak-hak kepemilikan di situ yang masih berlaku. Ketika ditalak masih dalam masa iddah, maka hukumnya masih seperti istrinya. Makanya dilarang, ya, walaupun kiasan. Nah, jadi apa kabarnya nih, ya, bagi laki-laki hidung belang yang ketemu lagi teman-temannya atau bekas pacarnya dan melihat ternyata bekas pacarnya menderita dengan suami yang sekarang, kemudian dia bilang, ya sudah, cerai saja, nanti saya nikahi. Itu lebih haram lagi. Dengan kiasan saja itu haram, apalagi tadi jelas-jelas memisahkan, ya. Ada sebuah hadis yang sahih, tidak salah dari Bukhari, ya, tentang tentara setan atau tentara elitnya setan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna iblis wado'a arsyahu alal ma. Sesungguhnya iblis itu membangun atau meletakkan singgasananya di atas air, ya. Hadis ini menjadi banyak penafsirannya. Makanya kalau dengan teori-teori sekarang disebutkan segitiga Bermuda itu adalah kerajaan iblis, ya. Ya, ada korelasinya, ya, tapi kita tidak bisa memastikan. Kemudian dari atas singgasananya iblis ini memanggil para tentaranya, ya. Kemudian dalam hadis ini tersebut akbaruhum fitnatan a'zamuhum manzilatan, ya. Sallallahu. Jadi tentara iblis yang paling dekat kepada iblis itu adalah yang paling besar fitnahnya, yang paling besar kejahatannya. Maka dipanggillah ataupun menghadap seorang tentara iblis, kemudian melapor. Di dalam hadis ini disebut ternyata iblis pun punya sebuah SOP ketika mereka menggoda manusia. Kata tentara ini, sesungguhnya aku telah melakukan kejahatan ini, kejahatan ini, kejahatan ini.
Kata iblis, sesungguhnya engkau tidak melakukan apa-apa. Artinya kejahatannya dinilai kecil saja. Hingga datang satu tentara menyebutkan, sesungguhnya aku telah melakukan ini dan itu, dan aku tidak pernah meninggalkan manusia sampai aku memisahkan dia dan pasangannya. Artinya cerai ini saling membantu, ya, tolong menolong dengan tentara iblis supaya dapat gelar tentara terbaik, tentara elit, pasukan khusus. Seorang setan itu harus memisahkan antara pasangan yang sah sampai benar-benar bercerai. Itu adalah tentara yang paling top, ya, di jajaran tentara-tentaranya iblis. Jadi hati-hati kalau kita punya sekarang grup, ya, reuni alumni SD, SMP, SMA yang dulu pernah mungkin ketika SMP, ya, semoga Allah memaafkan, ya, bapak punya pacar terus CLBK gitu, ya, akhirnya ketemuan gitu, ya, ini bisa jadi tolong menolong dengan iblis, waliyadzubillah, ya, karena iblis itu sangat pintar. Padahal sudah tahu gitu, ya, sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu kita sudah keriput, dia pun sudah keriput, tetapi setan menghiasinya sebagai sebuah keindahan. Rasa-rasanya ini lebih cantik daripada istri kita gitu, ya, lebih mancung. Ya Allah, ya, ini jangan sampai seperti itu. Jadi kalau hanya sindiran tadi, kiasan saja diharamkan, apa kabarnya tadi, ya, menghancurkan sebuah keluarga kita dan keluarganya, ya, artinya double. Ada dua tentara di situ yang akan lebih dihormati oleh iblis, waliyadzubillah, ya. Nah kemudian, jadi janda-janda yang masih talaknya talak raj'i tidak boleh dilamar sampai jelas. Makanya kan masa iddah itu salah satunya, ya, ini adalah petunjuk syariah agar apa? Agar mereka bisa rujuk. Makanya seorang istri ketika masa iddah itu tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Dan rumah suaminya ini jangan diartikan rumah milik suaminya, tetapi tempat tinggal suaminya walaupun dia ngontrak, ya. Kalau suaminya ngontrak satu petak, ya, kemudian kemarin terjadi percekcokan, pertengkaran, kemudian kata suaminya atau kata istrinya, pulangkan saja aku kepada orang tua, ya. Ini kan kiasan juga, nanti dibahas apakah kiasan dalam cerai ini jatuh atau tidak, ya. Atau suami, aku pulangkan kamu kepada orang tuamu. Ini maknanya cerai, tapi dengan kiasan apakah jatuh atau tidak, ya. Ketika sudah jatuh talak, maka sang istri, ya, dengan misalkan ada satu kasus memang suaminya yang salah, yang berbuat maksiat, maka ketika masa iddah itu tidak boleh meninggalkan rumah suaminya. Tujuannya apa? Agar Allah Subhanahu wa taala, ya, pertama bisa memperbaiki hubungan mereka, kemudian agar keduanya saling berpikir. Ya, kita semua yang sudah berkeluarga pernah mengalami pertengkaran. Bukankah nggak enak, ya, kalau istri kita nggak nyapa kita, ya nggak? Walaupun disediakan makan, sarapan dan yang lain, tapi istri ini cemberut aja, ya. Atau sebaliknya, suaminya nggak nanya istrinya. Itu yang paling menyakitkan bagi seorang istri, ya. Dikasih uang, tetap nafkah bahkan dilebihin, tapi tidak ditanya. Berangkat ke kantor nggak pakai salam, udah. Itu sangat menyakitkan bagi pasangan. Yang masa iddah ini, ya, sedikitnya kalau seorang janda ditalak suaminya, ya, maka iddahnya itu adalah 3 quru, ya, dan para ulama
berbeda pendapat tentang masalah quru ini. Ada yang menyebutkan suci, masa sucinya. Ada yang menyebutkan masa haidnya, tetapi pendapat yang paling kuat adalah masa haidnya. Ya. Maka 3 kali haid itu mudah-mudahan kedua-duanya saling berintrospeksi diri, ya. Apakah saya memang masih memerlukan pasangan saya atau tidak? Ya. Dan saat itu beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, minta yang terbaik. Ya Allah, kalau seandainya suami saya ini adalah baik, ataupun istri ini saya baik, ya, maka dekatkanlah, tunjukkanlah kebaikan. Nah, ini sangat penting. Sekarang subhanallah, orang lagi masa iddah, berangkatnya bagus umroh, tapi dia dalam masa iddah, ya, keluar rumah saja nggak boleh pindah, misalkan mengunjungi orang tuanya tanpa seizin suami. Ini safar tanpa mahramnya juga dengan alasan umroh. Ini umrohnya sah, tetapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau hari pertama dicerai langsung semua pakaian, semua benda yang dia miliki dikemas dalam koper. Masya Allah, ini setan sangat senang sekali, gitu ya. Oh, berhasil gitu kan. Terus nelpon, Pak, tolong jemput. Bapaknya juga nggak ngerti syariat, ya. Ayo pulang sekarang juga, gitu kan. Masya Allah. Ini adalah kekeliruan yang terjadi dan banyak terjadi di masa kita saat ini, ya. Jadi yang talak raj'i ini tidak boleh, ya, karena tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, ya. Suami-suami mereka itu lebih berhak untuk merujuk mereka. Nah, sehingga ya dalam jual beli saja ada hak syuf'ah. Kalau Mas Eka bertetangga dengan siapa? Pak Arif, ya. Pak Arif sama Mas Eka itu bertetangga, rumahnya bergandeng. Ketika Mas Eka mau jual rumahnya, dalam syariat itu tidak boleh ditawarkan ke yang lain, misalkan ke Ana. Sedangkan Pak Arif belum ditawari hak syuf'ah. Tetangganya lebih berhak untuk membeli rumahnya daripada saya. Makanya sebaiknya Mas Eka, Pak Arif, saya mau jual rumah nih, gimana, antum mau beli nggak? Oh iya, mau beli. Tetapi kalau beliau tidak mau beli, gitu ya, saya sudah punya rumah 5, gitu kan, tawarkan aja sama yang lain. Nah, itu baru boleh sah dalam sebuah jual beli, termasuk dalam masalah ini tadi, ya, seorang janda. Jadi suaminya lebih berhak untuk merujuk daripada yang lainnya. Kemudian hikmahnya tadi sebut, ya, bahwa ini agar seorang wanita itu tidak tergesa-gesa untuk ingin segera melakukan pernikahan seketika dalam masa iddahnya sudah dijanjikan, wahai fulana, nanti saya akan menikah, nanti saya akan datang ke orang tuamu. Ini seorang hati wanita itu sangat terganggu ataupun sangat galau. Karena kenapa? 3 bulan ini terasa lama, gitu ya. Dan inilah yang akan menggoncangkan pikiran sehat seorang perempuan. Disebutkan oleh para ulama, ya, para ulama kenapa kemarin harus adanya wali, salah satu alasannya karena wanita itu sifatnya tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga pernikahan ini harus dihadiri wali. Begitu pula ketika dilamar, ya, dalam masa iddah itu bisa, ya, membelokkan hatinya, yang kadang-kadang wanita lebih mendahulukan perasaannya. Makanya disebutkan, kata Nabi SAW, tidak aku dapati, ya, manusia yang paling lemah akalnya selain perempuan. Makanya syahadatnya juga bernilai setengah, ya kan? Kalau persaksian itu laki-laki cukup 2, tetapi hanya ada 1 laki-laki, perempuan itu harus 2 karena nilainya setengah. Kemudian paling kurang agama dan akalnya, karena kenapa? Kata Nabi SAW, kalau lagi haid
perempuan itu tidak sholat. Beda dengan laki-laki, sholat terus sepanjang masa, gitu ya. Dan ini yang dibahas para ulama, ya. Mengapa? Dari berbagai sisi, karena tadi atifah, perempuan itu lebih mengedepankan perasaannya daripada akalnya, ya. Kemudian yang kedua hikmahnya agar tidak berbuat bohong. Banyak sekali kejadian, ya, terutama kejadiannya para TKW, baik yang bekerja di Jazirah Arab atau di tempat lainnya, ya. Banyak di antara mereka kawin cerai sebelum habis masa iddah mereka. Dan ini terlihat gitu ya. Dan sebagian wanita sudah diketahui, kan baru kemarin cerai sama fulan, sekarang dia sudah nikah lagi, subhanallah. Itulah wanita ketika tidak dijaga oleh para walinya. Ya. Kemudian beberapa sigoh di sini, contoh-contoh kiasan, ya, cara melamar seorang perempuan yang masih dalam masa iddah. Tentu saya tidak akan terjemahkan karena berbeda, ya, bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, terutama dalam masalah-masalah kiasan, tidak bisa diterjemahkan secara terleks, ya. Seperti tadi, sesungguhnya saya tertarik dengan kepribadianmu. Ini pujian, ya, pujian yang bisa diartikan mungkin ini ngajak nikah atau mungkin juga enggak. Sehingga apa? Sehingga wanita itu tidak terlalu pede. Jadi masih tanda tanya, dan dia masih bisa berpikir dengan jernih. Tapi kalau langsung tadi, nanti saya akan menikahimu, langsung jatuh cinta, gitu ya, langsung. Kemudian sungguh engkau adalah pribadi yang baik. Ataupun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Fatimah bintu Qais. Jadi kiasan untuk melamar itu tidak harus disampaikan oleh calon suami, tapi boleh misalkan, ya, seorang ayah, dia masih punya anak laki-laki yang bujang, kemudian melihat seorang wanita janda, kata ayah ini, nanti kabari kalau sudah habis iddah, ya. Nabi SAW berkata kepada Fatimah bintu Qais, jika iddahmu telah selesai, maka kabarilah. Karena kenapa? Nabi SAW ingin menikahkan dengan Usamah bin Zaid, bukan untuknya. Jadi pihak lain pun tidak boleh. Tadi menyebutkan, misalkan Nabi mencontohkan, kan Nabi ingin menikahkan dengan Usamah, nanti saya akan nikahkan dengan Usamah. Tidak seperti itu, tapi dengan kiasan, jika iddahmu selesai, maka kabari. Atau jangan sampai terlambat. Ini kiasan, isyarat saja. Ini yang diperbolehkan. Tetapi ketika kiasan-kiasan ini mengandung makna pernikahan secara jelas, maka kiasan ini dihukumi sebagai tasrih yang diharamkan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena waktu Isya telah datang, ya. Kita akan lanjutkan nanti setelah saat Isya sedikit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita lanjutkan dan kita tunda sholat sunnahnya. Dalam kajian malam hari ini saya menekankan kembali bahwa begitu pentingnya sebuah pernikahan, sehingga syariat ini ataupun Allah dan Rasulnya merinci setiap permasalahan, ya, termasuk tentang status janda, ya, dalam pernikahan. Saya akan tekankan lagi bahwa menikahi seorang janda ini perkara yang dibolehkan dan tidak tercela di dalam syariat Islam. Bahkan terpuji, ya, ketika tujuan pernikahan itu bukan hanya untuk menjaga syahwat, bahkan
ketika janda ini tadi bisa menjadi pribadi yang baik bagi seorang suami yang sudah mempunyai anak misalkan, ataupun ketika janda ini mempunyai anak-anak, artinya anaknya yatim, ya, maka ini menjadi ladang pahala yang lebih besar dari sekedar menikah. Kemudian di tempat kita atau di negara kita ataupun di sebagian tempat di kita itu, image janda ini biasanya citranya agak kurang baik gitu ya, terutama janda yang ditinggal karena perceraian, bukan karena kematian, ya. Nah ini pun perlu pendalaman dari sisi syariat, ya, bahwa perceraian di dalam Islam itu adalah sebuah solusi ketika apa? Ketika sebuah keluarga tidak bisa dipertahankan, atau dengan mempertahankan keluarga ini ada hal-hal yang akan dilanggar ataupun hak-hak yang diambil, sehingga syariat ini menjadikan sebuah perceraian ini sebagai solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah, ya. Berbeda dengan syariat di agama yang lain yang tidak boleh sama sekali. Akhirnya mereka tetap mempertahankan sebuah pernikahan walaupun di luar mereka bebas, ya, melakukan apa saja. Suami punya pasangan lain gitu ya, begitu pula istri, ya, yang penting tidak bercerai. Tetapi Islam memandang bahwa ini adalah sebuah solusi, bahkan seperti yang terjadi kepada salah satunya istri Nabi Muhammad SAW, ya, Zainab bintu Jahash. Tidak semata-mata perceraian ini terjadi karena ketidakcocokan saja, bahkan di situ banyak hikmah, ya, yang bisa kita dapatkan dan menjadi sebuah contoh, ya, contoh kehidupan yang bisa menjadikan rujukan bagi kita saat ini. Kemudian yang tidak kalah penting, ya, seorang janda ini kembali menjadi tanggung jawab para walinya, mahramnya atau asobahnya. Asobah ini kan kerabat dari sisi ayah. Apakah itu kakek, ya, dari ayah, paman dari ayah, ya. Ini wajib, ya, wajib menjaga, bukan menjaga saja, menanggung dan menafkahi para janda ini. Jadi tidak akan terkesan, ya, janda itu citranya buruk, harus bekerja ini dan itu, dan sebagian janda melakukan hal-hal yang diharamkan. Karena kenapa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka ingatlah bahwa wali, kemudian asobah, kerabat dari ayah ini menjadi orang-orang yang paling bertanggung jawab, dan mereka akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kenapa saudara perempuannya melakukan ini dan itu. Misalkan seorang wanita membuka auratnya karena harus menjadi SPG gitu, ya. Wanita ini janda, sedangkan kerabat dari pihak ayah itu banyak, ya. Maka tidakkah kerabat ini terpikir untuk membuat sebuah patungan, ya, kebaikan untuk menanggung kehidupan janda ini, anak-anaknya, ya. Dan ini di tempat kita mungkin sudah sangat diabaikan, terutama ketika memang kita sudah terbiasa melihat wanita bekerja gitu. Tapi ingatlah bahwa pertanyaan itu akan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kita sebagai paman, ya, kita sebagai kakak atau sebagai adik laki-laki, ya, atau sebagai kerabat dari para janda ini, kita akan ditanya demi Allah Subhanahu, ya. Karena itu ini penting sehingga mereka bisa terpenuhi kebutuhannya dan bisa tetap menjalankan perintah syariat ini tanpa pelanggaran, buka aurat, khalwat gitu, ya, keluar
rumah tanpa mahram dan yang lainnya, ya. Nah, ini adalah beberapa permasalahan yang harus segera kita sosialisasikan, karena ini adalah masalah penting, ya, yang ketika kita diamkan maka akan berkepanjangan dan hal-hal yang buruk akan terjadi, buah keteledoran dan kelalaian para wali kemudian kerabat laki-laki terhadap para janda ini. Dan yang terakhir saya akan tutup dengan sebuah hadis Ummu Darda, ya. Sebagian janda ini mempunyai cita-cita yang besar, kemudian semangat yang tinggi, dan mempunyai cinta yang setia, gitu ya, terhadap pasangannya di dunia, sehingga Ummu Darda ketika dilamar oleh Abu Sufyan, maka beliau menolaknya bukan karena apa? Karena kata Ummu Darda, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, seorang istri akan dikumpulkan dengan suami terakhirnya, dan aku berharap aku dikumpulkan bersama Abu Darda di surga. Dan ini adalah pilihan hidup, ya, pilihan hidup yang harus dihargai, ya. Dan semoga apa-apa yang telah kita dengar, yang telah kita sampaikan, ya, menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jika ada hal yang mau disampaikan, didiskusikan, maka dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau boleh dibocorkan, ya, kalau istri bilang pulangkan aku ke orang tuaku, atau suami bilang pulang saja ke orang tuamu, itu jatuh ke orang tua enggak? Ya. Oke, baik. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang baik, yang bagus dan harus dijawab. Sebenarnya perinciannya nanti kita akan sampaikan ketika membahas masalah talak, karena talak ini adalah bagian yang berkaitan dengan hukum syar'i dalam sebuah keluarga, dan para ulama menuliskan dalam kitab-kitab fikih, baik fikih pernikahan ataupun fikih keluarga, bab talak, ya. Perkataan seorang suami terhadap istrinya, pulang saja kepada orang tuamu, ataupun istri meminta, pulangkan saja aku kepada orang tuaku, ini termasuk jenis talak dengan kiasan atau majas, ya. Ini disebut talak, ya, dalam pembahasan ulama, dalam pembahasan kitab nikah. Tetapi para ulama membedakan hukumnya. Apakah talak dengan menggunakan kata kiasan, majas, ya, atau dengan ungkapan lain yang tidak jelas, yang mengandung beberapa kemungkinan, ya, apakah ini jatuh talak atau tidak? Maka jumhur ulama menyebutkan ini jatuh talak ketika apa? Ketika dengan niat di dalam hatinya. Ketika seorang suami mengucapkan pulang saja kamu sama orang tuamu, dan dalam hatinya niatnya adalah cerai, ya, maka itu jatuh talak satu, ya. Tetapi ketika suami, nah ini seorang suami yang pandai menakut-nakuti, kata suaminya, aku pulangkan kamu kepada orang tuamu, tapi niatnya hanya menakut-nakuti saja, agar istri ini segera kembali sadar dari kesalahannya, maka ini tidak dihitung sebagai talak, ya. Jadi dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat, ya. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Kemudian kalau dilihat secara zahir tadi memang mengandung beberapa kemungkinan. Saya hanya menyuruh pulang, gitu, dan tidak berniat cerai, ya. Tetapi kalau memang diniatkan, nah ini menjadi jatuh. Begitu pula ketika seorang istri yang maksa, atau maksanya memang
sudah ceraikan saja aku. Ya. Ketika suaminya ya, oke, gitu kan. Ya dan oke ini kan bisa menjadi sebuah jawaban jelas, ya, ataupun dia bermaksudnya hanya kiasan. Ya. Maka ketika berniat memang ingin cerai, maka itu jatuh talak. Seperti misalkan, ya sudah ceraikan saja aku, silahkan. Silahkan ini bisa mengandung beberapa kemungkinan. Silahkan apa, silahkan itu kan. Artinya ketika suami tidak meniatkan dan kata-katanya masih global, maka itu tidak jatuh talak. Tetapi kalau memang, kalau di dalam bahasa kita kan, cerai itu sama dengan talak, ya, yang tidak mengandung kemungkinan lain, maka itu secara otomatis jatuh talak. Saya ceraikan kamu. Itu sudah jelas, itu talak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, 3 perkara. Salah satu hazluhunna jiddun, ya, wa jidduhunna jiddun. 3 perkara yang salah satunya adalah pernikahan. Main-mainnya sama dengan serius, apalagi serius. Salah satunya adalah cerai, ya, dengan akad nikah, ya. Akad nikah bukan yang kita bayangkan dalam sinetron, ya. Karena di dalam pernikahan nanti syaratnya harus ta'yin, zawajtuka, ya, harus disebutkan namanya, nama aslinya. Tapi dalam sinetron itu kan tidak disebutkan nama asli, ya. Makanya berdalil dengan hadis tadi kurang tepat untuk menghukumi peran-peran dalam sinetron, karena memang tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan namanya secara benar gitu. Nah, ini kira-kira yang menjadi sebuah jawaban dari para ulama. Tentu saja ketika talak itu berupa kiasan dan niat untuk menceraikan, maka itu jatuh talak, wallahu a'lam. Ya, nanti insya Allah kita akan perinci tentang masalah ini karena penting sekali, dan bahkan mungkin sebagian orang biasa melakukan hal-hal yang menjatuhkan dia kepada perceraian tanpa disadari, gitu ya, wallahu a'lam. Pisah ranjang, ya. Pisah ranjang ini bagian dari urutan, ya. Urutan apa? Urutan proses dari seorang suami, ya, untuk memberikan pelajaran yang baik kepada istrinya. Dan ini terkhusus kepada istri-istri yang nusuz. Nusuz ini adalah bandel, ya, ngeyel gitu, ya. Kemudian sedikit nakal, maksud nakal dalam artian tadi sering melawan, ya, tidak patut, tidak turut kepada suaminya. Maka beberapa hal yang disarankan oleh aturan syar'i, ya, setelah menasehatinya tidak mempan, ya, dan menasehati itu bisa langsung, ya, dari seorang suami kepada istri atau menggunakan mediator seperti misalkan mertuanya, ya, atau ibunya, kerabatnya, kakaknya, atau orang-orang yang dihormati oleh istri, gitu, ya. Tapi tidak mempan juga. Ini masih disebut nusuz, ya, tidak taat, ya, tidak patuh kepada suaminya. Maka disarankan cara yang selanjutnya adalah dipisah ranjang. Artinya kita tidak tidur satu ranjang dengan istri kita. Dan ini bagi wanita-wanita yang salehah, ya, ini merupakan pukulan yang sangat berat. Makanya penting memang menentukan pilihan kepada istri-istri yang salehah yang mengerti bahwa maksud suami itu seperti itu, ya. Bahwa pada asalnya seorang istri ini sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang suami. Terlebih hal-hal yang khusus seperti ketika misalkan hal-hal yang diperbolehkan selama di ruang tidur di atas ranjang, yang biasanya suami ini, ya, dalam tanda petik ini kan ilmu, ya, tidak mengapa disampaikan.
ketika sebelum tidur ya membelainya, ya mencumbuknya, ya tiba-tiba kehilangan sosok ini, maka ini menjadi sebuah cambuk yang berat. Baru setelah itu dipukul dengan pukulan ghairu mubarih atau ghairu mubrih, pukulan yang tidak membekaskan luka, ya. Pukulan yang ringan saja, ya, bukan dengan tongkat, ya. Bahkan mungkin pukulan ini menjadi sebuah pukulan yang sangat mengena ketika hanya dengan sebuah pensil. Tapi suami memang kepribadiannya sangat soleh saat ini, tetapi ketika saat itu melemparkan pensil aja, ya, itu pasti wanita yang fitrahnya baik, dia akan menangis, merasa tersakiti, ya, mungkin bahkan mengadu, ya, sama orang tuanya, ya. Nah, pisah ranjang itu tadi untuk memberikan adab, ya. Maka setelah hal-hal ini dilakukan tetapi tidak ada perubahan, maka seorang suami berhak saat itu menjatuhkan talak. Jadi perceraian itu adalah proses yang panjang, ya, tidak serta-merta melihat sebuah kejadian langsung dicerai. Bahkan ketika seorang suami menuduh, bersuudzon bahwa istrinya main serong, selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang cukup, maka tidak boleh laki tersebut menuduh, wah, istri saya sudah berzina dengan fulan. Kata Nabi SAW, sampai kalian melihat sebilah pedang dimasukkan ke dalam tempatnya, itu baru dihukumi bahwa dia melihat dia berzina. Dan itu pun tidak boleh disebutkan ketika tidak ada 4 saksi, ya. Ketika kurang saksi, maka dia yang akan dicambuk. Ini saking benar-benar syariat Islam itu menutup semua celah agar keburukan-keburukan keluarga itu tidak tersebar, ya. Para ulama baru menasehati ketika memang melihat tanda-tanda bahwa seorang istri itu berzina dengan laki-laki lain, maka ceraikan. Tidak boleh disebutkan bahwa alasannya karena berzina, tapi cukup ceraikan saja, ya. Karena kenapa? Ketika mulut kita lancang menyebutkan fulanah berzina tanpa bukti yang cukup, maka hukuman itu akan kembali kepada kita. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat dari tentang Abu Hanifah di zamannya, itu ya, bahwa ada seorang perempuan, ya, yang menyebut wanita itu penzina, gitu ya. Akhirnya ketika meninggal itu tidak bisa dikuburkan, ya, karena atas dasar itu, ya, karena atas dasar itu menuduh seorang berzina tanpa bukti yang cukup, ya. Ini hanya sebagai tambahan, walaupun wallahu alam, karena ini bukan hadis, ya. Oleh karena itu salah satunya tadi, seorang laki-laki itu harus berjiwa besar, tidak boleh istijal, terlalu tergesa-gesa dalam melihat keburukan istrinya. Mentang-mentang misalnya, oh istrinya boros, sudah cerai, ya. Kecuali ada beberapa hal yang menjadi sebuah dalil pertimbangan para ulama, seperti misalkan Nabi Ibrahim datang kepada Ismailnya tidak ada, sampaikan kepada suamimu untuk mengganti palang pintunya. Dan ini sebuah kiasan yang dimengerti oleh Nabi Ismail karena kedua-duanya para nabi, ya. Makanya ini diperbolehkan ketika ada perintah dari orang tua, ya. Walaupun para ulama, ya, menyimpulkan apakah orang tua kita seperti Ibrahim atau tidak, gitu ya. Karena ketika di zaman Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Nah, para ulama menyebutkan apakah orang tua kita seperti Umar atau tidak, ya. Nah, seperti itu. Kemudian satu lagi, saya lupa, ya. Nanti saya ingat-ingat lagi. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Oke. Kita cukup?
Oke, kita cukupkan ya. Sekali lagi, semoga apa yang telah kita baca, kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.